الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Al-Subana Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal masykur Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fidin, a'azzakumullah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala kita dapat kembali berjumpa melalui acara tilawatil Quran. Yang pertama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai kepada kita sekalian yang tiada terhingga. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk para pemimpin kita, semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka taufik, hidayah, ya, dan inayahnya. Dan kepada kita sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla berikan
kemudahan untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim di Syekh Yahya Al-Ghausani hafizahullah. Qaidah yang ke-15. Beliau berkata, luzumut ta'at wa tarkul ma'asi wa iqtiranul hifdzi wal qiraati bil amal. Yakni kita dianjurkan untuk istiqomah dalam ketaatan. Kemudian meninggalkan kemaksiatan. Dan hendaknya hafalan diiringi ya dengan amal saleh. Jadi ini judul yang sampai ya, yang kita akan baca ya. Dia berkata, inna luzumat ta'at yunirul qalb. Sungguh istiqamah dalam ketaatan itu akan menyinari hati. Wa yab'atsu 'ala sakinah, dan menimbulkan ketenangan. Wabittali yuaddi ila safa'id dhihni wa isti'dadihi lil hifdzi. Maka dengan demikian akan berdampak kepada kejernihan ya, hati kita, pikiran kita, sehingga akan mempersiapkan dalam hafalan kita. Bikhilafil qalbil mudlim bil ma'asi. Tentu saja berbeda dengan hati orang yang berbuat banyak kezaliman, yaitu dengan maksiat-maksiat. Fa inna Allaha yu'aqibu murtakabal ma'siyat bisalbi ni'matil ilm wal hifz. Sungguh Allah Azza wa Jalla akan menghukum perbuatan orang yang melakukan kemaksiatan ya, dengan apa? Dengan menarik kembali nikmat ilmu dan apa yang ia telah dapatkan dari ilmu tersebut. Waqad rawa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala inni la ahsabu ar-rajul yunsil ilm kana yu'allimuhu bil khati'ah ya'maluha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sungguh aku mengira bahwa orang itu bisa lupa dari ilmunya yang dahulu dia pernah pelajari dengan apa? Dengan khati'ah ya, dengan perbuatan dosa-dosa ya, ya'maluha yang ia kerjakan. Nah, ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
bahwa perbuatan maksiat, dosa-dosa, apalagi dosa besar, ya, itu bisa menghilangkan amal kita. Di antara amal kita yang hilang yaitu ilmu. Wa su'ila Sufyan ibn Uyainah, hal yuslabul abdu al-ilma bidambin yusibuh. Apakah seorang hamba akan diambil ilmunya, ditarik kembali ilmunya karena perbuatan dosa yang ia lakukan? Qal, maka dia menjawab, alam tasma' qauluhu ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, fabima naqadhihim mitsaqahum, disebabkan mereka telah membatalkan atau merusak perjanjian mereka kepada Allah, la'annahum, kami melaknat mereka, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka menjadi keras seperti batu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat, yakni kitab yang Allah turunkan kepada mereka, Taurat, ya. Mereka robah dari tempatnya, wa nasu hazzam mimma dzukiru bih, dan mereka lupa, ya, bagian ilmu yang mana mereka, ya, telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 13. Wa huwa kitabullah, yaitu yang mereka robah, yang mereka lupakan, kitabullah. Wa huwa a'zamul ilm, dan kitabullah itu adalah ilmu yang paling besar. Wa huwa khawdhahumul akbar, dan itu adalah bagian, ya, yang paling besar. Alladzi sara lahum waqtassu bihi, ya, yang mereka telah dapati dahulu, ya, dan mereka mengkhususkan dengannya. Wasara hujjatan alaihim, dan yang menjadi hujjah, ya, untuk menghukum mereka, ya. Disebabkan karena mereka telah lalai, ya, dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa mereka harus menyampaikan ilmu, harus mengajarkan, ya. Lalu mereka malah sebaliknya menyembunyikan, ya, bahkan, ya, membuangnya, ya. Wa su'ilal Imam Malik radhiyallahu an. Al-Imam Malik radhiyallahu an ditanya, hal yasluhu li hadzal hib syai', apakah yang menjadikan kebaikan, ya, untuk hafalan itu? Faqala in kana syai' fatarkul ma'asi, kalau ada sesuatu yang memperbaiki, ya, yang membaguskan apa yang sudah dihafal itu, yaitu tarkul ma'asi, tinggalkanlah kemaksiatan. Kemaksiatan, ya, sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah dijaga oleh ilmu. Jika dia menjaga ilmu, maka ilmu sebaliknya akan menjaga dirinya. Wa qala Ali ibn Hasram li Waqi' ibn al-Jarrah. Ali bin Hasram, ya, berkata kepada gurunya Waqi' bin Jarrah, inni rajulun balid,
Sungguh aku ini orang yang balid, artinya lambat, ya. Lambat dalam menghafal, lambat dalam menangkap, ya, ilmu. Karena manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang cepat dia dalam menghafal, dia mampu, ya, dia kuat. Ya. Ada yang ya sedang, ya. Ada yang lambat. Ya. Walaysa li hifdzun, ya, aku belum banyak yang aku hafal. Fa'allimni dawa'un lil hifdzi. Ya. Ini penting nih, ya. Maka beritahukan aku, ajarkan kepada aku apa itu obat, ya, untuk supaya kuat hafalannya. Tentu saja kalau ada yang menjual, ya, ini akan laris, ya, akan dicari, ya. Apa itu obat pinter, ya, obat, ya, yang bisa menguatkan, ya, hafalan. Lalu apa obatnya ini? Faqala Waqi', Imam Waqi' kemudian mengatakan, ya bunai, wallahi ma jarrabtu dawa'an lil hifdzi misla tarkil ma'asi. Wahai anakku, demi Allah, ya, sepanjang pengalamanku, obat yang paling mujarab, ya, untuk supaya hafalan itu kuat tidak ada lain kecuali tarkil ma'asi, yaitu meninggalkan segala kemaksiatan. Jadi obatnya ternyata apa? Meninggalkan kemaksiatan, ya. Ini adalah obat yang mujarab, ya, kata Al-Imam Waqi', ya. Obat yang paling manjur, obat yang paling kuat untuk menguatkan hafalan, yaitu tarkul ma'asi, tinggalkan segala kemaksiatan. Maksiat ada yang kecil, ada maksiat yang besar, ya. Yang kecil saja mesti ditinggalkan, apalagi yang besar. Hadhihi taujihat salafun as-salih radhiyallahu anhum, ya. Kata Syekh, inilah arahan-arahan dari generasi salafus salih, ya, terdahulu dari salafus salih. Semoga Allah meridai mereka. Wa fi hadhil qadiyah wa la'allahu minal munasib an nastashhid biqaul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam masalah ini maka akan lebih cocok lagi kita akan tambahkan perkataan Imam Syafi'i, ya. Nah, ini masyhur, ya, Imam Syafi'i, ya. Ucapannya ini ada di Ad-Diwan, ya, Ad-Diwan lil Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan apa? Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' tentang su'a hifdzi, buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' pun membimbingku
supaya tinggalkanlah segala kemaksiatan. Wa akhbarani, beliau khabarkan kepadaku bi annal ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak bisa membimbing pelaku maksiat. Nah, ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, yang menunjukkan bahwa hafalan bisa lemah karena kemaksiatan. Dan sebaliknya, apabila meninggalkannya, maka Allah akan kuatkan. Fala syakka anna luzum at-ta'at min al-amal bihadzal Qur'an alladzi nahfaduh. Maka tidak diragukan lagi bahwa seharusnya kita konsisten, ya, untuk taat dalam mengamalkan Al-Qur'an ini yang mana kita telah menghafalnya. Wa qad warada at-tahdhir syadid minal ilm biduni amalin. Dan ada juga peringatan yang sangat keras, ya, apabila ilmu itu tidak diamalkan, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Shaf, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah, ya, ketika kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya. Nah, ini, ya, ini ayat di surah Shaf ayat ketiga, ya. Baik, para pemerhati roja dimanapun berada, ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, ya, kaidah ke-15 ini, ya, yang sangat penting sekali, ya, supaya kita jaga hafalan kita dengan cara tinggalkan kemaksiatan, ya. Istiqomah di dalam ketaatan, itulah kunci dari menjaga ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dalam menjaga ilmu ini, ya, dan semoga Allah lindungi kita dari kejahatan-kejahatan dan dari keburukan-keburukan kemaksiatan. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Di kesempatan ini di kaidah yang ke-15 berkaitan dengan anjuran istiqomah dalam ketaatan. Nah, ikhwati Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin tilawah di kesempatan malam yang berbahagia ini, surat Al-Anbiya ayat pertama, di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar di Kalimantan, ya. Iya Pak. Silakan Pak Iskandar. Iya, Surat Al-Anbiya ayat pertama. Iya Pak. Dimana Pak Ustaz ya? Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabahum wa hum. Coba konsentrasi Pak Iskandar, ya. Iya Pak Ustaz. Konsentrasi, ya, jangan terburu-buru, ya. Ini, ya, sudah sering diingatkan nih Pak Iskandar, ya. Kalau terburu-buru berubah, ya, harokatnya berubah, kadang hurufnya berubah, ya. Coba konsentrasi lagi, ya. Iqtaraba lin-nasi hisabahum. Nah, kan belum konsentrasi kayaknya nih, ya. Iya Pak Ustaz. Apa? Iqtaraba lin-nasi hisabahum wa hum. Masih juga belum konsentrasi, ya.
Coba ta'awud terlebih dahulu ya. Ayo ulang lagi ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabahum. Masih juga ya. Ya, coba Bapak lihat, perhatikan, buka matanya. Ada Hisa buhum, Pak. Hisa apa itu hurufnya? Iqtaraba lin-nasi Ustaz. Iya, kemudian hisa. Hisabahum. Coba lihat lagi. Hisab. Oh iya. Ya, hisabuhum. Iya. Mohon maaf Ustaz. Nah, konsentrasi ya, konsentrasi. Maka saya sudah ingatkan, konsentrasi. Jangan terburu-buru ya, lihat konsentrasi ya. Nah, coba ulang lagi ya. Ayo, konsentrasi. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi. Nah, tidak ada huruf fa di situ, huruf waw adanya. Ulang lagi. Di gaflatin. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi. Lagi masih fa juga ya. Wow, bukan fa, itu wow. Wahum fi. Nah, konsentrasi ya. Ya mau maaf Ustaz. Nah, coba lagi. Wahum fi gaflatin muridun Ustaz. Nah, begitu. Konsentrasi Pak, konsentrasi ya. Ayo pergi. Mirrabbihim muhdasi illas. Muhdasin. Konsentrasi. Muhdasin Ustaz ya. Ulang lagi coba. Ya Ustaz. Pulang dari ini Ustaz. Ma ya'tihim min sikrim mir rabbihim muhdasi illas tama'u wa hum yal'abun. Naam ya, cukup Pak ya. Masya Allah ya. Semoga Allah ya tambahkan semangat Pak Iskandar ya untuk mempelajari bacaannya dengan konsentrasi ya, dengan istiqomah ya, dan juga belajar kepada guru di sana ya, supaya lebih mudah lagi ya. Demikian ya. Iya Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Iskandar atas partisipasinya dalam membaca tilawah Al-Quran. Iya ya, Pak Iskandar sudah sering ya. Kita ingatkan supaya konsentrasi ya. Dan tidak terburu-buru. Iya, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru ketika membaca ya. Benar-benar persiapkan diri dengan tenang ya, sehingga membuka matanya ya, harokat yang ada di sana dilihat apakah fathah atau dhamma ya. Nah, begitu ya. Jangan sampai luput lagi insyaallah. Insyaallah. Baik. Syukur Ustaz atas nasihatnya, semoga bermanfaat untuk Pak Iskandar. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat yang ketiga. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian ya. Amake, barakallahu fikum. Wafik barakallah. Silakan Akidian, surat Al-Anbiya ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahiyatan qulubuhum wa asarun. Nah, coba konsentrasi. Oh ya, wa asarun. Lagi konsentrasi. Wa asarrun najwal ladzina zalamu hal hadza illa basarum mislukum. Nah, bagus. Afata'tuna as-sihra wa
يبصرون قال ربي يعلم Nah, lihat lagi konsentrasi. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Iya, cukup. Barakallah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum Amin. untuk belajar membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Jazakallah Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Akidian atas partisipasinya di kesempatan ini. Ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat yang kelima di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Jaki Zaki. dari Depok. Zaki di Depok. Usia berapa Zaki? 15. 15 tahun. Ya, Berarti udah dewasa ya. Ya, silakan Zaki. Surat Al-Anbiya ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qalu adghasuha. Huruf Dod, Zaki, tolong diperhatikan. Huruf Dod, huruf qalqalah bukan? Bukan. Bukan, ya. Kalau bukan, jangan diqalqalahkan, ya. Coba ulangi. Bal qalu adghasuha. Nah, Zaki bacanya qalqalah nggak tadi? Iya. Huruf Dodnya, hah? Iya. Nah, tadi kan sudah tahu, bukan qalqalah, ya. Berarti jangan Dipantulkan. jangan diqalqalahkan, ya. Bal qalu adghasu ahlam. Ya, ditahan, jangan diqalqalah, ya. Ya. Bal qalu adghasu Ra, 2 harokat. bal qalu adghas. Qadarullah, terputus ya. Terputus? Masya Allah. Ya, sayang ya. Baru sedikit membacanya ya. Itu Zaki, Zaki ya, yang di Masya Depok. Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bisa menghubungi kami kembali di 021823. Ya, pelajarannya sudah didapat tadi ya. Huruf Dod bukan huruf qalqalah, ya. Jadi tidak perlu dipantulkan bacanya, ya. Ya. Nah, Ustaz, syukur Ustaz atas nasihatnya. Mungkin ini banyak yang sedang liburan ya. Iya, betul Ustaz. Bagus ya. Ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat yang kelima di 0218236543. Silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Atas nama Al. Pak Al. Di mana, Pak? Pak Al di mana? Halo. Al dari Bekasi. Pak Al di Bekasi ya. Baik, silakan. Surat Al-Anbiya ayat yang kelima. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Nah, lanjut. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Iya, bagus ya. Nah, dari Bekasi tadi ya. Ya, bagus. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya dan menghafalnya, serta belajar ilmu syar'inya ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Baik. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas partisipasinya Pak Al yang ada di Bekasi. Ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di Surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alimuddin di Jakarta ya? Betul, Pak. Ya, silakan Pak Alimuddin, Surat Al-Anbiya ayat ke-7. Iya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Iya, tayyib ya. Bagus ya, Pak Alimuddin ya. Iya. Di Jakarta ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya ya. Amin. Amin. Ada pertanyaan Pak Alimuddin? Sementara ini belum ada pertanyaan. Tayyib. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di line telepon 0218236543 Surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Bambang di Jakarta Timur. Pak Bambang di Jakarta Timur. Silakan Pak Bambang. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Konsentrasi Pak ya, ketika membaca konsentrasi ya, jangan sambil mendengar ya, konsentrasi baca saja ya, supaya Bapak lebih mudah ya. Ayo coba diulangi kembali.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Ya, bagus. Lanjutkan. Ayat ke-11. Iya, betul. Lanjutkan. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Halo? Lanjut. Ya, lanjut, Pak. Walamma ahassu ba'sana izahum minha yarkudun. Iya, baik ya. Cukup ya. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Quran dan semangat ya juga dalam belajar syar'inya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama, Pak. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Bambang yang ada di Jakarta Timur atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat yang ke-13 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat yang ke-13 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu ya. Halo. Ya, silakan Pak Untung. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Bentar dulu. Ya. Dikena angin. Latar kudu ya. Iya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fi. Mim ketemu dengan huruf Oh iya, fa ya. Tidak Tidak diikhfakan ya, tapi izhar ya. besar ya. Latar ya. Nah ya, jaga dari kipas anginnya terlalu dekat mungkin itu. Halo? Ya, silakan Pak Untung. Lanjutkan. Latar kudu warji'u. La tarkudu, dua harakat. Latar kudu. Kedurlah, terputus ya. Nah, Masya Allah, baru baca sedikit. Belum selesai. Belum selesai. Nah, Pak Untung yang ada di Pondok Ungu bisa menghubungi kami kembali di line telepon 0218236543. Nah, ikhwati Islam, wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rosyidin di Entrekang ya. Nah, Ustaz. Silakan Pak Rosyidin, surat Al-Anbiya ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tarkubu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum. Iya, bagus.
ومساكنكم لعلكم تسألون. Bagus. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Iya, lanjut. فما زالت تلك رعواهم. Coba ya. Coba lihat kembali hurufnya Pak Rasidin. Konsentrasi. Awal itu layar TV. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين. Coba ulang lagi. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Iya, cukup ya. Cukup Pak Rasidin, bagus ya bacaannya, alhamdulillah. Tinggal tadi ya, konsentrasi saja, lihat kembali hurufnya supaya tidak keliru ya. Demikian, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Quran ya, menghafalnya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Nah, Pak Rasidin ada pertanyaan? Untuk sebentar Ustaz, tidak pertanyaan. Baik. Doa saja Ustaz, semoga ditambahkan umur, diberkahi umur untuk Amin. cari ini. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Rasidin yang ada di Nrekang atas partisipasinya. Ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat yang ke-17 di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya kurang begitu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Yusuf di Cilandak. Siapa? Abu Yusuf. Abu Yusuf di Cilandak. Nah, Suaranya agak kecil, bisa dikeraskan nanti ya pada saat membaca. baik, insyaallah. Ya, silakan. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-17. Baik, layarnya. Ayat berapa tadi? Apa? Ayat 17. 17. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadma'uhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ardh. Walahu man fis samawati wal ardh. Wa man 'indahu la yastaghfiruna an ibadati wa la yastaghfirun. Iya, cukup. Barakallahu baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin. Nah,
Ada pertanyaan, Pak? Belum ada. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Yusuf yang ada di Cilandak atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin bergabung untuk tilawah di surat Al-Anbiya ayat yang ke-20. Ya, silakan di line telepon 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal di Jakarta ya? Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak Zainal. Surat Al-Anbiya ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Am ittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Iya, ya. Bagus bacaannya Pak Zainal ya. Semoga Allah terus tambahkan semangat antum untuk menghafal Al-Quran dan juga mempelajari syar'inya. Amin. Nah, ada pertanyaan Pak Zainal? Ini anak mau ikut baca, Ustaz. Umur berapa? Umur berapa Pak Zainal? Umur 15. 15 tahun ya. Silakan. Siapa nama anaknya? Ya, namanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahsan di Jakarta. Ahsan ya. Silakan Ahsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Al-haqqa fahum mu'ridun. Coba ulangi lagi. Dari bal aktsaruhum. Sambung saja. Bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Iya, cukup. Barakallah ya. Semoga Allah berikan terus semangat pada antum ya untuk terus ya belajari Al-Qur'an, menghafalnya dan juga mempelajari ilmu syar'inya ya. Allahumma amin. Nah, terima kasih ya Hasan. Ya. Ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin karena suasana liburan ya, jadi anak-anak pada standby di rumah. Nah, baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Kita awali dari Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar lancar ketika membaca Al-Quran? Soalnya saya suka membaca terbata-bata dan suka bingung ketika membaca ayat 1 dengan ayat selanjutnya atau sambungannya. Dan pertanyaan kedua, saya suka pada saat membaca huruf ya memasukkan ke hidung atau al-khoisyum, bagaimana caranya untuk menghilangkannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, untuk supaya bacanya lancar harus di bawah bimbingan guru ya.
Nah, ini sudah kita pelajari kaidah-kaidahnya ya. Jadi jangan sampai menjauh dari bimbingan guru. Ya. Kalau kita baca, belajar, ya, setiap orang yang belajar mestilah dia terbata-bata. Tapi dengan di bawah bimbingan ya guru ya, dia akan ya mendapatkan bimbingan sehingga menjadi lancar, yang pada akhirnya akan mandiri ya. Selama ya antum tidak menyelesaikan bacaan ya di bawah bimbingan guru ya, hingga guru itu bisa menyatakan kepada kita bahwa kita telah bisa mandiri, maka selama itu pula bacaannya akan terus terbata-bata ya. Demikian pula untuk pertanyaan yang kedua ya, tentang apa tadi? Hurufnya yang sering dengung ya, masuk ke hidung. Itu pun harus diarahkan oleh guru ya. Bagaimana melepaskan ya supaya suara tidak terus dalam keadaan dengung ya. Ini memang ada sebagian ya. Kenapa? Karena tadi ya dia baca begitu nggak ada ya. Ya, baru ketahuannya kapan? Ketika sudah di hadapan guru. Ternyata bacaannya berbunyi dengung terus. Dan kalau ini sudah menjadi rutinitas tahunan seperti ini bacaannya, maka memang agak berat. Ya. Ibarat penyakitnya sudah kronis ya. Harus ya diawasi terus-menerus ya. Supaya tidak lagi kembali kepada ya kesalahan awal ya. Kalau tidak diawasi maka akan kembali lagi kepada kesalahan semula ya. Nah, demikian wallahu alam. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Adam. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menggabungkan antara memahami makna ayat dan menghafalnya agar hafalan kita bisa lebih kuat? Dan mengapa konsistensi, maksudnya ya mengapa konsistensi atau istiqomah lebih penting daripada banyaknya hafalan dalam waktu yang singkat? Syukran Ustaz. Iya ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Memang ya untuk menghafal itu ya lebih mudah daripada untuk menjaga ya. Makanya ya menghafal ya itu ya butuh waktu mungkin setengah jam atau 1 jam sudah bisa ya. Akan tapi yang berat adalah menjaganya ya, dengan istiqomahnya itu. Dan istiqomah itu didapati dengan cara ya orang itu ya telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mohonlah kepada Allah ya dalam doa kita. Bukankah kita dalam doa salat selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan istiqomah ya. Kita diminta ya untuk terus jalan di atas istiqomah. Itu yang kita minta. Maka bagaimana kita menyadarinya bahwa yang kita minta itu adalah istiqomah. Ya. Dan itulah yang berat, ya. Ada sebagian orang malah keliru. Mereka cari-cari karomah, ya. Nah, ya. Mencari-cari karomah padahal dia bersifat